Shalom. Bapak Ibu, sidang Jumat pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan nas yang sudah kita dapatkan dari GGRI secara umum di Kalimantan Barat, yaitu tentang Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan saya memberikan tema untuk pagi hari ini yaitu berjuang melawan tipu muslihat iblis. Berjuang melawan tipu muslihat iblis. Jadi sama halnya dengan apa yang sudah kita dengar kemarin dari Wahyu pasal yang kedua juga ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Maka pada pagi hari ini saya juga akan coba kembali melihat latar belakang apa yang ada di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 ini. Gitu. Memang kemarin sudah juga dijelaskan bagaimana orang-orang Kristen yang ada di zaman setelah Yesus naik ke sorga, artinya ini adalah jemaat mula-mula. Dan Yohanes setelah ia menerima wahyu di Pulau Patmos ini, maka ia kemudian menuliskan beberapa surat. Dan memang jemaat Kristen atau orang-orang Kristen saat itu yang ada di Asia Kecil, mereka tersebar di beberapa tempat. Ya, ini adalah orang-orang Kristen. Kalau bisa kita katakan sekarang ini, mereka ini adalah orang-orang mu'alaf atau orang-orang yang dulunya adalah orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias, tetapi sekarang mereka percaya akan Kristus. Sedangkan orang-orang Yahudi ini mereka adalah orang-orang yang pada saat Yesus ada sudah menjalankan tugasnya sebagai juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi ini tidak percaya. Mereka tidak percaya kalau itu adalah Mesias. Jadi bedanya antara orang Kristen dan orang Yahudi itu, orang Yahudi mereka belum percaya akan Yesus Kristus sebagai Mesias. Gitu. Jadi kalau orang Kristen, kita menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu. Sedangkan orang Yahudi mereka tidak percaya, maunya mereka Mesias itu lahir dari orang atau dari kerajaan, lahir sebagai seorang raja, lahir dari kandungan anak raja, dan ketika ia datang maka dunia aman. Itulah pandangan orang Yahudi tentang Mesias. Nah, di Pergamus ini juga sama. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang-orang inilah di mana orang-orang Kristen ini mereka sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi di sana. Jadi mereka bertumbuh, namun bertumbuh di tengah-tengah orang-orang yang juga sebenarnya tidak menerima Kristus di dalam kehidupannya. Maka tidak heran jika memang akhirnya ada orang Kristen yang mengalami kematian, diakibatkan atau dibunuh oleh orang-orang Yahudi tersebut. Itulah dasar kenapa kemudian dikatakan di sana di Pergamus itu, kalian ini sedang tinggal di tahta iblis. Dikarenakan memang kejahatan yang sangat luar biasa dilakukan di Pergamus, di mana orang-orang Kristen yang percaya, yang setia, ya sanggup dibunuh. Antipas ini di ayat yang ke-13, dia adalah saksiku dikatakan di situ. Artinya dia pernah bersama-sama juga dengan Yesus. Dari antara murid-muridnya dan orang banyak yang pernah mengikuti Yesus, ya,
Antipas ini dia yang juga setia, dia terus juga memberitakan firman Allah. Tetapi di Pergamus ia dibunuh oleh orang-orang yang memang bisa dibilang tidak menerima Kristus, begitu. Nah, salah satu contohnya kalau kita lihat Rasul Paulus ya. Paulus ini dia dididik oleh Gamaliel, dididik tentang Alkitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki. Sangat paham dia tentang kitab Perjanjian Lama, Paulus ini. Tetapi ketika ia ditangkap oleh Allah saat perjalanannya ke Damsyik, dia bertobat. Begitu. Nah, selain Paulus ini, rupanya memang banyak orang-orang Yahudi yang memang terus berusaha untuk menganiaya jemaat Allah. Dan memang terjadi juga di Pergamus, di mana memang Antipas lah yang menjadi korban. Artinya memang di situ, di dalam jemaat itu ada masih kejahatan yang luar biasa, di mana orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus atau orang yang Kristen masih sedang diuji iman mereka untuk bisa tetap setia kepada Allah. Nah, itu yang pertama, adanya pembunuhan yang dikerjakan oleh orang-orang bukan Kristen. Namun ada juga yang hal berikut, yaitu tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di ayat yang ke-14, di antaramu ada beberapa orang yang menurut atau menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi Bileam ini dia memberi nasihat kepada Balak, ya, kepada Balak dalam bilangan, ya, bilangan pasal yang ke-24, 25, bilang begini, kalau bisa suruh orang-orang, ya, atau gadis-gadis di Moab itu, di bilangan 25, untuk ya menggoda bangsa Israel. Pergilah dan godalah bangsa Israel, dan bawalah bangsa itu menyembah kepada Allah lain. Nah, jadi licik memang cara ini dipergunakan oleh Balak, dan memang itu adalah nasihatnya Bileam. Dan apa yang terjadi, orang-orang atau perempuan-perempuan Moab dia mulai datang kepada bangsa Israel. Mereka mulai berkenalan, mereka mulai ya saling kenal. Kemudian semakin dekat mereka membawa bangsa Israel ini untuk ikut juga dalam perjamuan penyembahan kepada Allah lain, kepada Allahnya orang-orang Moab. Dan apa yang terjadi? Allah memang menghukum bangsa ini. 2.400 orang tewas. Di dalam peristiwa itu, ketika bangsa Israel mereka mengikuti perempuan-perempuan Moab, mereka berzina dengan mereka, tetapi juga mereka menyembah kepada Allahnya orang Moab. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-8 tertulis 23.000 orang, dan ini hanya sebatas angka pencatatan, tapi yang jelas memang ada bangsa Israel yang memang meninggal diakibatkan ya mereka mengikuti Allah lain. Itu yang terjadi. Nah, di kemudian hari atau di ayat yang berikutnya juga dikatakan
Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi seperti apa sih Nikolaus ini? Kalau dalam buku Pak Yakob Grun, JPD Grun, dia katakan di dalam buku Aku Datang Segera, Nikolaus ya, ajarannya sama dengan Bileam. Artinya berarti di tengah-tengah anggota-anggota jemaat ada yang mencari pergaulan yang menyenangkan dengan kaum Yahudi, yang berdamai dengan mereka, dan yang tidak lagi setia menyaksikan tentang Kristus yang sudah datang. Bisa saja mereka nanti misalnya ikut merayakan pesta Paskah bersama-sama dengan kaum Yahudi. Dan dengan demikian mereka akan meninggalkan pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, anak domba Paskah yang telah menebus dosa di kayu salib. Artinya ajarannya hampir-hampir sama, namun pada dasarnya ada beberapa jemaat yang ya coba, ayo kita kamu kan dulu Yahudi, jangan tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan Yahudi kita, yuk kita jalankan gitu. Itu yang terjadi berkaitan dengan ajaran Nikolaus. Atau kalau kita sekarang ya, ayo jangan tinggalkan budaya kita misalnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya jangan kita tinggalkanlah. Itulah kalau kurang lebih sebagai contoh misalnya ya. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam hal berkaitan dengan Nikolaus tadi itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada beberapa hal yang memang menjadi cara iblis di Pergamus itu yang juga sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, sebagai orang Kristen yang percaya Kristus, ya, kerajaan iblis masih terus memberikan perlawanan iman kepada kita. Ya, seperti halnya orang Yahudi terhadap orang Kristen, adanya pembunuhan terhadap Antipas. Ya. Sekarang juga dalam sekitaran kita sering bahkan masih orang-orang Kristen harus mengalami kematian, harus dibunuh. Kalau di Papua penginjilan banyak sekali orang-orang yang meninggal dikarenakan ya penginjilan. Karena memang orang-orang yang belum mengenal Kristus juga tidak senang. Ya, beberapa waktu yang kemarin di Makassar, orang Kristen juga masih mengalami peristiwa di mana ada teror. Artinya nyawa kita kapan saja siap atau tidak siap waktunya akan menjadi sarana atau ada kesempatan iblis untuk mengganggu kita, mengganggu ketenangan kita dalam kita terus percaya kepada Allah. Itu masih sampai dengan hari ini kesempatan-kesempatan seperti itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kedua, ada cara Bileam yang juga sering dan masih dipergunakan oleh iblis dalam membawa orang-orang untuk meninggalkan Kristus. Ya, masih kita punya anak-anak kita ya di kemudian hari bergaul dengan orang-orang yang barangkali tidak seiman. Ini juga cara iblis yang membawa kita untuk meninggalkan keselamatan yang sebenarnya. Ya. Anak-anak kita dibawa bergaul dalam suatu kebudayaan yang dalam pelaksanaan kebudayaan tersebut bukan berkepentingan untuk memuliakan Allah. Jadi sebagai contoh, misalnya ada kegiatan-kegiatan, yuk kita ke sana, atau ya ada kegiatan ini. Kemudian ayolah, coba naik parang, enggak apa-apa, kita meramaikan.
Artinya kan ya mungkin anak-anak kita tidak paham, tidak memahaminya. Oh iyalah sekedar meramaikan saja gitu. Tetapi ada hal-hal di luar itu yang sebenarnya yang membuat sebenarnya orang Kristen atau anak-anak kita jatuh dalam hal yang tidak lagi mengarah kepada Kristus. Itu bisa terjadi, bisa saja terjadi, dan itu dekat dengan kita. Atau hal-hal kebudayaan lainnya yang juga dekat dengan kita. Ya, yuk ikut aku belalai. Ayo, tapi kami potong ayam dulu sebentar ya, katanya. Kita belalai tapi ada acara ini dulu sebentar. Tidak apa-apa, Bah. Ya, selama memang kita mengikutinya, kita untuk kerja, saya pikir silahkan. Tetapi jika kita ikutinya di dalam itu, memang kita juga mengikuti untuk meyakini ritual itu atau keyakinan itu misalnya, ya saya harap untuk kita pahami jangan lagi gitu. Karena memang kalau kita memang hanya untuk ikut kerja, silahkan. Nah itu hal-hal semacam ini tidak lari dan tidak lepas di dalam kehidupan kita, sangat dekat dan juga ya sering terjadi. Dan inilah cara Biliam yang dimaksudkan di dalam Bilangan pasal 25 dan juga dalam Wahyu. Inilah cara-cara yang dipakai iblis juga untuk membuat kita meninggalkan Allah. Dan yang ketiga ini juga yang sangat sering muncul sampai akhir-akhir ini menjadi perdebatan juga, berkaitan dengan ajaran kebaikan. Ya, ajaran kebaikan. Kalau sekarang ini di TikTok sering, ya. Jadi kalau model-modelnya seperti ini, berpikirlah atau coba kalian berpikir hal-hal positif, misalnya dia bilang gitu. Maka apa yang akan kalian hasilkan? Ya, hasilkan hal-hal positif juga. Jika kamu berpikir positif, maka kamu juga akan menghasilkan hal-hal yang positif. Hal-hal semacam ini sering muncul di dalam kehidupan kita. Ya, baik sebenarnya, tetapi hati-hati. Bertitik tolak pada perbuatan-perbuatan baik, pola pikir positif dan hal-hal yang membangun lainnya, di mana sama sekali berbicara tentang kekuatan dan usaha manusia saja. Jika kamu berpikir positif, pasti kamu juga akan menghasilkan hal-hal positif. Memang baik, tetapi bertitik tolak kepada kemampuan manusianya, kepada sayanya, kepada kitanya yang melakukan, bukan kepada kasih karunia Allah. Jadi yang utama sekarang dalam kehidupan kita itu, kita harus bertitik tolak pada kasih karunia Allah Kristus itu. Kalau kita berpikir hanya dari saya saja, itu salah. Karena sumber semuanya itu dari Kristus, bukan saya. Saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini berdosa, kita sudah dengar kemarin di KH minggu yang ke-24, 3 minggu yang lalu. Artinya titik tolak kita harus Kristus. Jadi sekarang banyak pengajaran yang bersifatnya moralis. Kalau kamu yang melakukannya, maka ya semuanya akan baik. Berasal dari sayanya, berasal dari akunya. Sehingga kasih Kristus, keselamatan yang di Kristus menjadi hilang, ditiadakan. Nah itu yang harus dipahami baik-baik. Itu sering, dan itu yang menjadi dasar kenapa di Pergamus itu seperti itu. Orang-orang Nikolaus ini, ajaran Nikolaus ini mengajarkan orang untuk ayo ikut, tetapi perlahan-lahan melupakan Kristus sebagai yang utama. Itu yang tidak boleh. Ada ajaran baik banyak,
Tapi jangan sampai melupakan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan diri sendiri itu salah. Kita jauh lebih baik ya memang tetap berpegang pada Kristus saja. Itu yang dimaksudkan. Allah di dalam Kristus yang adalah juru selamat manusia dari dosa. Dia menjadi satu-satunya Allah yang harus ada dalam pusat pemikiran kita. Ya, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Ya, tapi Dia yang lebih utama. Demikianlah 3 hal yang senantiasa ya, iblis gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, mencoba lewat rayuan, kekerasan dan sebagainya. Seperti dikatakan Wahyu pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Itu adalah penutupnya. Maka jika kita sudah terjerumus dalam kejahatan yang ada, secepatnya kita bertobat dan menyerahkan diri kita untuk percaya kepada Kristus, mendengarkan firman Allah dan memahami dasar keselamatan yang pasti harus kita kerjakan, di mana Kristus adalah keselamatan kita satu-satunya. Jadi kuat di dalam Kristus ialah jalan satu-satunya yang harus kita kerjakan untuk melawan serangan demi serangan yang dikerjakan iblis. Tidak ada hal lain selain percaya akan Kristus. Itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Jika iblis menyerang, lawanlah dengan kesetiaan hanya kepada Kristus saja. Artinya setia akan janjinya, ya. Dan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 17 ini dikatakan lagi, yang menang akan mendapatkan mana yang tersembunyi dan batu putih. Kalau dalam bukunya Pak Grun, ya, buku yang tadi yang sama, Aku Datang Segera atau tafsiran kitab Wahyu, mana ini adalah roti yang diberikan oleh Allah ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Mereka tidak akan pernah lapar karena Tuhan memelihara. Gitu. Dan batu putih berkaitan dengan kemurnian, kesucian dan kebersihan. Orang yang menerimanya dibersihkan dari tuduhan sehingga tidak dihukum tetapi dibebaskan. Tuhan akan melepaskan orang yang menang sehingga mereka tidak akan ditimpa hukuman mati tetapi beroleh kehidupan baru. Artinya sebagai orang yang percaya kepada Kristus di dalam peperangan melawan iblis, Allah tetap akan memelihara kita. Itu yang pertama harus kita pahami. Dalam peperangan melawan iblis, Allah tetap akan memelihara kita dengan kasih karunia-Nya dan juga akan memberi jaminan akan keselamatan kepada kita dan kehidupan yang kekal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Amin.